Di dalam diri kita semua terdapat kekuatan yang luar biasa, sebuah energi yang belum tergali, menunggu untuk dikendalikan dan dibentuk oleh kehendak kita. Inilah esensi kreatif yang menghidupkan kita, fondasi utama dari keberadaan kita, energi vital. Meskipun tak terlihat, dampaknya tak terbantahkan. Ia mempengaruhi pikiran kita, emosi kita, bahkan realitas yang kita ciptakan di sekitar kita. Bagi banyak orang, energi ini tetap menjadi misteri, sebuah konsep esoterik yang sulit dipahami. Namun kenyataannya, energi ini ada di mana-mana, selalu hadir, berdenyut dengan kehidupan dan kesadaran. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah, bagaimana kita bisa mengendalikan kekuatan ini dan mengarahkannya agar bekerja untuk kita? Dalam video ini, kamu akan menemukan langkah pertama menuju penguasaan energi vital, terinspirasi dari kebijaksanaan kuno okultisme, prinsip hermetika, dan praktik energi Qigong yang telah diwariskan selama berabad-abad. Bersiaplah untuk membangkitkan kekuatan tersembunyi dalam dirimu, sebuah kekuatan yang, jika dikuasai, dapat mengubah pikiran, tubuh, dan realitasmu. Untuk mengambil langkah pertama dalam menguasai energi, kita harus terlebih dahulu memahami apa sebenarnya energi itu dan bagaimana ia memanifestasikan dirinya dalam dunia yang tak terlihat. Sepanjang sejarah, energi ini dikenal dengan berbagai nama: prana, chi, ether, atau sekadar daya hidup. Franz Bardon dalam Initiation into Hermetics menggambarkan energi sebagai elemen fundamental yang menjembatani jiwa, roh, dan tubuh fisik. Ia memperingatkan, tanpa pengendalian energi, manusia hanyalah sehelai daun yang tertiup angin, tak berdaya melawan kekuatan alam semesta. Energi vital ini adalah kekuatan pendorong di balik segala eksistensi. Dalam kehidupan sehari-hari, ia memanifestasikan dirinya sebagai vitalitas dalam kesehatan, intensitas dalam emosi, dan arah dalam pemikiran. Iapasa Tetua Eliphas Levi menyebut energi ini sebagai cairan magnetik, sebuah esensi halus namun kuat yang memenuhi alam semesta, mampu dibentuk oleh kehendak. Dalam dogma dan ritual of high magic, ia membandingkan energi ini dengan sebuah sungai. Ia mengalir secara alami, tetapi bisa dialihkan, diarahkan, dan diubah. Menurut Levi, rahasia energi ini terletak pada penguasaan alirannya. Barang siapa memahami cairan magnetik, dapat mengubah pikiran menjadi kenyataan, keinginan menjadi kekuatan, dan jiwanya sendiri menjadi cahaya. Untuk memahami konsep ini, kita harus menyadari bahwa energi bukan sesuatu yang terpisah dari kita. Energi adalah esensi kita sendiri, dibentuk oleh tindakan, emosi, dan pikiran kita. Setiap tarikan napas yang kita ambil, kita terus-menerus mengarahkan dan mempengaruhi aliran energi ini. Aleister Crowley dalam Magic Without Tears menjelaskan bahwa pengendalian energi dimulai dengan menguasai 3 aspek utama keberadaan manusia. Tubuh, energi fisik dan vital dipertahankan melalui nutrisi, pernapasan, dan gerakan. Pikiran dan niat menciptakan getaran yang membentuk medan energi. Roh, kekuatan paling halus dan kuat, sumber dari segala energi. Ia merangkum filosofi ini dalam salah satu kutipan paling kuatnya. Magic adalah seni mengubah realitas melalui kehendak yang disiplin, dan kehendak adalah energi dalam bentuknya yang paling murni. Di dalam filosofi Tiongkok dan dalam Qigong, seni kuno mengalirkan energi melalui napas. Qi digambarkan sebagai kekuatan kehidupan universal yang meresapi segala sesuatu. Ia adalah napas kehidupan, esensi yang menghidupkan tubuh, menopang pikiran, dan menyuburkan jiwa. Berbeda dengan teori abstrak, Qigong menawarkan pengalaman nyata dan praktis tentang energi. Ia mengajarkan bahwa energi bukan hanya sesuatu yang harus dipercayai, tetapi sesuatu yang dapat dirasakan dan dikendalikan secara fisik. Teknik-teknik kuno ini membantu untuk mengatur sistem saraf, meningkatkan sirkulasi darah,
meningkatkan kesadaran tubuh hingga tingkat yang luar biasa. Dalam tradisi Taoisme, Qi lahir dari persatuan Yin dan Yang, dua kekuatan yang berlawanan namun saling melengkapi yang membentuk alam semesta. Qi ada dalam dua dimensi, dimensi fisik dan biologis, mengatur pencernaan, sirkulasi darah, dan fungsi organ melalui jaringan meridian yang kompleks. Dimensi non-fisik dan spiritual, menopang pikiran, emosi, dan kejernihan kesadaran. Ketika Qi mengalir dengan bebas, ada harmoni, kejernihan, dan keseimbangan. Tetapi ketika Qi terhambat, muncul kebingungan, ketidakstabilan emosi, dan bahkan penyakit. Pada tingkatan yang lebih tinggi, Qi berfungsi sebagai penghubung antara individu dan kosmos, alat untuk evolusi spiritual dan penguasaan realitas itu sendiri. Di dalam tubuh, 12 meridian utama bertindak sebagai jalur energi, masing-masing terhubung langsung ke organ vital seperti jantung, hati, dan ginjal. Di luar itu, 8 meridian luar biasa berfungsi sebagai reservoir energi yang mengatur dan menyimpan daya hidup. Ketika Qi mengalir dengan harmonis, tubuh berkembang, beroperasi dalam keseimbangan, vitalitas, dan kejernihan. Tetapi jika ada hambatan, baik fisik, emosional, atau mental, penyakit dan ketidakseimbangan mulai muncul. Osiwaikai. Bayangkan, meridian ini seperti sungai yang mengairi ladang yang luas. Jika air mengalir dengan bebas, tanah akan subur. Tetapi jika ada penyumbatan, air akan tergenang, menyebabkan pembusukan, kekacauan, dan disfungsi. Inilah esensi dari Qigong, seni menjaga agar sungai ini tetap mengalir bebas, memastikan Qi beredar dengan lancar melalui tubuh, pikiran, dan jiwa. Dalam dunia okultisme, satu kebenaran tak terbantahkan. Pikiran adalah kunci utama dalam penguasaan energi. Sebelum seseorang dapat mengendalikan kekuatan eksternal, mereka harus terlebih dahulu memahami dan menguasai energi dalam dirinya. Franz Bardon, dalam karyanya yang mendasar Initiation into Hermetics, mengungkapkan sebuah kebenaran yang kuat. Tanpa pikiran yang disiplin, pengendalian energi adalah hal yang mustahil. Pikiran adalah konduktor sekaligus kerangka dari aliran energi, kekuatan yang mengarahkan, menyalurkan, dan membentuk realitas itu sendiri. Dalam tradisi Bon Tibet, pikiran digambarkan sebagai magnet bagi energi universal. Pikiran, emosi, dan niat kita bukanlah sesuatu yang pasif. Mereka adalah kekuatan, membentuk, menekuk, dan mengarahkan energi di dalam dan di luar diri kita. Untuk menguasai energi adalah mengenali hukum universal. Sebelum kamu dapat memanipulasi kekuatan eksternal, pikiranmu harus jernih, terfokus, dan terlatih. Dan langkah pertama dalam proses ini, introspeksi, karena kekuatan sejati tidak dimulai dengan mengendalikan dunia. Ia dimulai dengan mengendalikan diri sendiri. Langkah pertama, menuju penguasaan energi perjalanan. Untuk menguasai energimu, dimulai dengan langkah-langkah kecil, tetapi sangat transformatif. Sebelum kamu dapat mengendalikan kekuatan ini, kamu harus terlebih dahulu membangkitkan kesadaran terhadapnya. Tubuh fisik bukan hanya daging dan tulang. Ia adalah wadah energi, jembatan antara yang terlihat dan yang tak terlihat. Untuk mengarahkan alirannya, kamu harus terlebih dahulu membangun hubungan yang mendalam dengannya. Tutup matamu, tarik napas dalam. Bayangkan energi di dalam dirimu, diam, menunggu, siap untuk dibangkitkan. Langkah pertama, merasakan energi. Temukan tempat yang tenang. Duduk atau berbaring dengan nyaman. Tutup mata dan pusatkan fokus pada napasmu. Sekarang alihkan perhatianmu ke kakimu. Perlahan, gerakan kesadaranmu ke atas, melalui kaki, pinggang, perut, dada, tangan, leher,
hingga ke puncak kepala. Saat kesadaranmu bergerak, perhatikan. Apakah kamu merasakan kehangatan, getaran halus, sensasi kesemutan, atau gelombang listrik lembut di bawah kulit? Dengan setiap tarikan napas, bayangkan energi mengaktifkan setiap bagian tubuhmu. Dengan setiap hembusan napas, rasakan ketegangan larut, memberi jalan bagi aliran energi yang murni. Lakukan latihan ini 5 hingga 10 menit setiap hari. Latihan sederhana ini akan memperkuat persepsimu, merilekskan tubuh, dan mempersiapkan saluran energimu untuk pekerjaan yang lebih dalam. Asaditur kopati tetap kayen nisate. Langkah kedua, menguasai napas. Eliphas Levi pernah berkata, pernapasan adalah sarana yang memungkinkan kita menyerap dan mendistribusikan cairan magnetik. Dalam Qigong, seni kuno pengolahan energi, penguasaan Qi dimulai dengan pengendalian napas. Sekarang saatnya belajar bagaimana bernapas dengan benar. Duduk tegak atau berbaring. Letakkan satu tangan di perut dan yang lainnya di dada. Tarik napas dalam melalui hidung. Biarkan perut mengembang seolah-olah kamu sedang mengisi sebuah waduk besar. Biarkan dada tetap diam. Tahan napas sejenak. Kemudian hembuskan perlahan melalui mulut. Biarkan perut berkontraksi secara alami. Rasakan napas itu. Rasakan energi yang bergerak bersamanya. Lakukan 10 siklus pernapasan ini 2 kali sehari. Latihan sederhana ini bukan hanya menenangkan pikiran, tetapi juga menyelaraskan medan energimu dan mengaktifkan dantian bawah, pusat kekuatan yang terletak tepat di bawah pusar. Inilah inti dari daya hidupmu, reservoir Qi dari mana semua pekerjaan energi dimulai. Langkah ketiga, merasakan energi di tangan. Sekarang, mari kita melangkah lebih jauh. Saatnya merasakan energi di tanganmu. Duduk dengan punggung lurus, angkat tanganmu di depan dada, telapak tangan saling berhadapan. Tarik napas dalam 3 kali. Pada tarikan napas berikutnya, isi perut dan paru-parumu sepenuhnya, lalu tahan selama 4 detik. Saat menghembuskan napas, bayangkan kehangatan mulai terbentuk di telapak tanganmu. Dengan setiap napas, visualisasikan energi yang mengalir melalui tubuhmu dan berkumpul di antara kedua tanganmu. Perhatikan perubahan yang terjadi di ruang antara telapak tanganmu. Apakah kamu merasakan tekanan halus, kehangatan yang lembut, tarikan magnetik yang hampir tak terlihat? Fokus, bernapaslah, rasakan. Lakukan latihan ini 5 menit setiap hari. Tidak lama lagi, kamu tidak hanya akan merasakan energi ini, tetapi mulai mengendalikannya. Dan ketika itu terjadi, kamu akan siap untuk langkah berikutnya. Emosi adalah cat, pikiran adalah kuas, dan alam semesta kanvas tak terbatas di mana realitas terbentuk. Apa yang kamu rasakan pada akhirnya menjadi apa yang kamu ciptakan. Untuk menguasai energi, kamu harus terlebih dahulu menguasai emosimu. Keseimbangan emosional bukan sekadar keadaan pikiran. Ia adalah pilar utama dalam pengendalian energi. Emosi bukan sekadar pikiran yang berlalu, bukan pula perasaan yang abstrak. Emosi adalah energi dalam bentuknya yang paling murni, membentuk aliran Qi di dalam dan di sekelilingmu. Inilah sebabnya setiap emosi, setiap gelombang kebahagiaan, setiap getaran ketakutan memiliki kekuatan untuk mengubah medan energimu dan, pada akhirnya, realitas yang kamu alami. Dalam Qigong, Hermetisme, dan banyak tradisi kuno lainnya, diajarkan bahwa emosi menentukan pergerakan energi dalam tubuh. Ini bukan sekadar metafora, ini adalah kebenaran fundamental. Emosi positif, cinta, kebahagiaan, rasa syukur, memperluas energi, memungkinkan alirannya mengalir bebas, memancar keluar, meningkatkan frekuensi getaran seseorang. Ketika energi mengalir tanpa hambatan, pikiran menjadi jernih, tubuh menjadi kuat, dan jiwa selaras dengan medan energi alam semesta. Tetapi emosi negatif, kemarahan, ketakutan,
kesedihan melakukan sebaliknya. Mereka menciptakan hambatan, mengganggu aliran energi, mencekiknya hingga menjadi stagnan. Dan ketika energi tidak bergerak, ketidakseimbangan dan disharmoni mulai mengakar. Dimulai dari pikiran, kemudian tubuh, dan akhirnya jiwa itu sendiri. Inilah sebabnya penguasaan energi sejati bukan hanya tentang mengendalikan kekuatan eksternal, tetapi juga tentang membangun kesadaran dan disiplin emosional. Karena apa yang kamu rasakan, itulah dirimu. Dan apa yang kamu menjadi, itulah yang kamu pancarkan ke alam semesta. Dalam Qigong, emosi yang tidak seimbang tidak hanya mempengaruhi pikiran, tetapi juga secara langsung mengganggu sistem energi tubuh. Setiap emosi beresonansi dengan organ tertentu, mempengaruhi fungsinya dan mengubah aliran qi. Kemarahan membakar hati dan hati, menciptakan stagnasi dan kekacauan batin. Ketakutan melemahkan ginjal, menguras daya hidup dan membuat jiwa kehilangan kestabilannya. Kesedihan membebani paru-paru, menekan napas, mencekik energi, dan meredupkan vitalitas. Dalam tradisi esoterik barat, emosi yang tidak terkendali dipandang sebagai penghalang manifestasi. Bukan karena mereka secara inheren negatif, tetapi karena mereka menghamburkan energi, melemahkan kejelasan niat dan fokus kehendak. Emosi yang tidak terkendali seperti angin yang kacau, mereka mengganggu medan energi, membuatnya mustahil untuk mengarahkan kekuatan dengan presisi. Untuk memanifestasikan sesuatu, untuk mengendalikan energi, untuk membentuk realitas itu sendiri, seseorang harus memiliki keseimbangan emosional. Karena apa yang kamu rasakan menentukan kualitas energi yang kamu pancarkan. Emosi yang harmonis menciptakan medan energi yang kuat, jernih, dan magnetis, memungkinkan energi dialirkan dengan ketajaman dan niat yang jelas. Dan energi selalu mengikuti fokus. Pikiran yang diselimuti emosi yang tidak terkendali tidak bisa mempertahankan perhatian cukup lama untuk mengarahkan energi dengan tujuan. Dado, Aleister Crowley mengungkapkan sebuah kebenaran penting. Energi tidak memiliki moralitas bawaan. Ia tidak menilai. Ia hanya merespons niat dan keadaan emosional dari mereka yang mengarahkannya. Ini berarti bahwa sebuah tindakan energi dapat menciptakan atau menghancurkan, bukan karena sifatnya, tetapi karena tujuan dan kejelasan kehendak yang menggerakkannya. Energi bergerak di seluruh alam semesta, mengalir dalam harmoni sempurna dengan niat dan konsentrasi dari mereka yang mengarahkannya. Kekuatan sejati tidak hanya terletak pada pergerakan energi itu sendiri, tetapi pada kesadaran yang membentuk dan membimbingnya. Kemampuan untuk berpikir, merasakan, dan berfokus dengan kejelasan mutlak adalah titik awal dari segala manifestasi, baik di dunia fisik, mental, maupun spiritual. Niat adalah benih. Konsentrasi adalah kekuatan yang membuat benih itu tumbuh. Niat yang jelas dan disengaja bukan sekadar harapan yang berlalu. Ia bukan keinginan sesaat, bukan pula sesuatu yang dipengaruhi oleh gangguan pikiran atau keinginan ego. Niat sejati muncul dari hubungan yang dalam dengan hati dan jiwa, dari kejelasan mutlak tentang apa yang benar-benar dicari. Ketika kamu menanamkan niat dalam dirimu, itu bukan hanya sekadar ide, tetapi sebuah perintah energi yang mulai membentuk realitas sesuai dengan frekuensi yang kamu pancarkan. Pikiran kemudian selaras dengan niat ini, dan jalur menuju manifestasinya terbuka dengan sendirinya. Kekuatan ini dapat digunakan untuk penyembuhan, transformasi, atau mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Tetapi ia menuntut lebih dari sekadar keinginan. Ia membutuhkan kehadiran penuh dan komitmen dalam tindakan mengarahkan energi. Kian dan Kis konsentrasi, pilar manifestasi. Jika niat menentukan tujuan,
maka konsentrasi adalah kekuatan yang menopang fokus untuk mewujudkannya. Konsentrasi adalah tindakan pikiran, proses mengumpulkan dan menyatukan energi mental ke dalam satu titik fokus. Tanpanya, energi akan tercerai-berai, melemahkan manifestasi. Pikiran manusia secara alami gelisah, selalu melompat dari satu pikiran ke pikiran lain, tidak terfokus, mudah terpengaruh. Karena itu, penguasaan energi sejati dimulai dengan disiplin mental. Ketika kamu secara sadar dan konsisten memfokuskan kesadaranmu pada satu titik, kamu secara aktif mengarahkan aliran energi vital, memperkuat kekuatan dan intensitasnya. Inilah alasan mengapa tidak ada penyihir sejati, tidak ada penguasa energi yang mengabaikan meditasi. Dharana, kekuatan konsentrasi dalam yoga. Dalam praktik yoga, konsentrasi adalah pilar utama. Melalui dharana, salah satu tahap tinggi dalam yoga, praktisi belajar untuk memfokuskan pikiran secara mendalam pada satu objek, baik itu cakra, napas, visualisasi, atau suara suci. Latihan ini memperkuat kemampuan untuk mengalirkan energi ke arah tujuan tertentu, memungkinkannya bermanifestasi dengan kejernihan dan kekuatan yang lebih besar. Pranayama mengarahkan energi melalui napas. Sekarang, mari kita terapkan pemahaman tentang niat dan konsentrasi ke dalam teknik pranayama yang kuat. Sebuah latihan yang tidak hanya mengontrol napas, tetapi juga mengarahkan dan memperkuat aliran energi vital ke seluruh tubuh dan lapisan energi halus. Napas bukan sekadar fungsi otomatis, ia adalah gerbang antara dunia dalam dan luar. Setiap tarikan napas adalah pertukaran energi dengan alam semesta. Setiap hembusan napas adalah pelepasan ketegangan, emosi yang stagnan, dan hambatan energi. Tetapi untuk benar-benar menguasai energi ini, pernapasan harus menjadi praktik yang sadar. Nadi Shodhana, teknik pernapasan nostril alternatif. Salah satu teknik pranayama yang paling kuno dan kuat adalah Nadi Shodhana, atau dikenal sebagai pernapasan lubang hidung bergantian. Teknik ini menyeimbangkan aliran energi di kedua hemisfer otak, membersihkan jalur energi, dan menyelaraskan dualitas dalam diri kita. Ia mewakili keseimbangan antara matahari dan bulan, maskulin dan feminin, kekuatan aktif dan pasif. Cara berlatih. Duduklah dengan nyaman dengan tulang belakang lurus. Gunakan ibu jari kanan untuk menutup lubang hidung kanan, lalu tarik napas dalam melalui lubang hidung kiri. Tutup lubang hidung kiri dengan jari manis. Buka lubang hidung kanan. Lalu buang napas sepenuhnya melalui lubang hidung kanan. Tarik napas dalam melalui lubang hidung kanan. Tutup, lalu buang napas melalui lubang hidung kiri. Lanjutkan bergantian, menjaga napas tetap lambat, dalam dan disengaja. Latihan ini bukan hanya menenangkan pikiran, ia membawa kejernihan mental, keseimbangan batin, dan memperkuat konsentrasi. Menguasai energi, jalan menuju evolusi. Diri penguasaan energi adalah jalan menuju penemuan diri dan evolusi. Mulailah dari hal-hal kecil, perhatikan postur tubuhmu, bernapaslah dengan sadar, meditasi, visualisasi, dan yang terpenting, jaga niatmu tetap jernih. Seiring waktu, kamu akan merasakan energimu semakin kuat, lebih harmonis, dan lebih terarah. Energi vital selalu ada di dalam dirimu, menunggu untuk dibangkitkan, menunggu untuk digunakan. Dan ketika kamu belajar mengendalikannya, kamu menjadi pencipta sadar atas realitasmu. Sekarang, aku ingin bertanya kepadamu, apa yang kamu rasakan selama perjalanan ini? Pernahkah kamu mengalami momen di mana kamu merasakan energimu berubah, berkembang, atau selaras dengan sesuatu yang lebih besar? Apa pendapatmu tentang hubungan antara niat, konsentrasi, dan pengendalian energi? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar.
Mari kita melanjutkan eksplorasi ini bersama, mengungkap misteri yang selama ini tersembunyi di depan mata. Dan jika pengetahuan ini beresonansi denganmu, sukai video ini, berlangganan, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak melewatkan apa yang akan datang berikutnya. Karena ini baru permulaan, jalan menuju penguasaan panjang, tetapi bersama kita akan melaluinya. Terima kasih telah menonton.